Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratama Putri dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 245211229. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Asep Maulana Rohimat, SHI, MSI, CCC. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan Maqasid Syariah dalam bisnis Febiwan Mart dan keterkaitannya dalam politik ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana sih prinsip-prinsip syariah ini? Jika diterapkan, dapat menciptakan usaha yang halal lagi bermanfaat. Nah, Febiwan Mart itu sendiri adalah bisnis retail Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berada di bawah naungan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini juga terdapat program magang bagi mahasiswa minimal semester 2. Mahasiswa di sini juga diperbolehkan untuk mendisplay atau menjual produk baik berupa makanan ringan atau snack, ATK maupun bahan perkuliahan lainnya. Sedangkan Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan atau hikmah yang ingin dicapai syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kaitannya Maqasid Syariah dengan UMKM Febiwan Mart ini, yaitu yang pertama ada menjaga agama, yakni berupa mereka menyediakan produk-produk halal yang bersertifikat MUI dan mereka juga memastikan bahwa produk yang dijual baik dan sehat. Yang kedua ada mereka menyediakan harga yang wajar sesuai di pasaran karena lingkungan mereka adalah mahasiswa. Dari Febiwan Martnya, kan kita lihat juga harga-harga yang standar di lingkungan kan, kayak misalnya harganya snack itu di standar lingkungan kita itu 2.000, ya kita jualnya 2.000. Atau kalau misalnya kita agak beda mungkin selisihnya juga 500 kayak gitu sih. Itu karena mungkin kan juga tergantung kita ngambilnya. Kadang kan kita beli ternyata yang kita beli itu kulaan itu harganya mahal. Nah kalau misalkan juga ya udah kita nggak bisa buat ngikutin yang lingkungan. Kalau misalnya terlalu dikit juga terlalu dikit banget keuntungannya gitu loh. Yang ketiga, mereka juga menyediakan fasilitas beribadah dengan menggunakan sedikit ruang di dalam gudang untuk sholat. Dan mereka juga saling mengingatkan jika sudah waktunya sholat. Yang keempat, ada mereka juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni berupa keadilan, kejujuran, dan amanah. Dan yang terakhir, promosi dan pemasaran juga dia tidak menentang nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua ada menjaga jiwa, yakni Febiwan Mart menjaga kualitas terutama makanan dan minuman. Contohnya mereka mensortir barang-barang yang expired, barang-barang yang sobek atau bisa jadi permen yang disemutin mereka singkirkan. Produknya kalau misalnya ada rusak atau apa gitu ya nggak dijual, kayak misalnya permen dimakan semut, ya udah kita nggak jual. Terus atau enggak juga misalnya makanan terus juga sobek karena digigit semut atau apa gitu ya ditukar, kayak misalnya udah ditemuin kok ini kayak gini, ya udah berarti itu nggak dijual. Kayak misalnya ditukar yang baru atau enggak ya kayaknya ganti atau aneh gitu kan. Terus kalau roti juga kalau misalnya jamuran ya nggak dijual kan. Yang kedua ada mereka juga menjual produk-produk yang aman, tidak membahayakan jiwa manusia. Dan yang terakhir, Febiwan Mart memberikan pelayanan yang ramah dan nyaman. Contohnya, jika sedang ramai tokonya, mereka mengutamakan antrian. Kemudian yang ketiga ada menjaga akal, yakni Febiwan Mart menyediakan produk-produk yang bermanfaat dan mendukung kecerdasan seperti menjual buku perkuliahan, alat tulis, dan produk penunjang pendidikan lainnya. Dan yang terakhir, mereka tidak menjual produk-produk yang memabukkan atau merusak akal. Kemudian saya kaitkan penerapan Maqasid tersebut dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut mengajarkan kita pentingnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, serta mengingatkan kita agar menjauhi ajakan setan yang hanya membawa keburukan. Lalu ada surat Al-Kahf ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna jinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amal kebajikan yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya, ayat ini mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah bagian dari kesenangan di dunia yang bernilai, sedangkan di sisi Allah adalah amal-amal soleh yang kekal. Kemudian kaitannya dengan politik ekonomi yang ada di Indonesia ini, yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi lokal, yakni Feby Unmart di kampus ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk yang berkualitas dan halal. Juga mendukung hifz al-mal atau menjaga harta dengan menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Lalu yang kedua ada menciptakan kemandirian ekonomi, yakni mendorong mahasiswa dan pemuda untuk menjadi wirausahawan muda dengan prinsip maqasid syariah. Lalu yang terakhir ada membangun kesadaran konsumsi halal dan thayyib. Feby Unmart ini sebagai sarana edukasi tentang pentingnya mengonsumsi produk halal dan baik, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168. Demikian pemaparan saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.